Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bani dengan NRP 14/2023-030. Di sini saya akan menjelaskan prosedur kalibrasi pulp A, B, C, D, E, dan juga F dan karakteristik pulp berdasarkan percobaan. Nah, jadi prosedur kalibrasi pulp di sini itu ditujukan untuk melihat apakah pulp masih ada dalam kondisi yang baik dan juga untuk menentukan karakteristik pulp tersebut. Karakteristik pulp itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada quick opening, yang kedua ada equal percentage, dan yang ketiga itu ada linear. Nah, jadi dari quick opening ini tuh tandanya itu ketika bukaannya yang dibuka kecil, maka laju alir yang keluarnya itu akan besar. Nah, sebaliknya dengan equal percentage. Jadi ketika bukaannya itu besar, maka laju alir yang dikeluarkannya itu akan kecil. Dan untuk linear itu ketika bukaannya kecil, maka laju alirnya juga akan sesuai, yaitu kecil. Jadi karakteristik dari pulp itu bisa ditentukan dengan cara kurva persen laju alir terhadap dengan persen bukaan. Jadi pada persen laju alir ini nantinya didapat dari laju alir yang didapat dibagikan dengan laju alir yang paling besar. Nah, jadi pada laju alirnya tersendiri itu ada dengan cara melihat slope dari kurva volume terhadap waktu pada saat kenaikan atau penurunan skala. Nah, nanti bisa didapat persen laju alir sehingga bisa dimasukkan ke dalam kurva dan bisa menentukan karakteristik dari pulp. Pertama, ada kalibrasi pulp A. Jadi, dengan mengisi bak penampung menggunakan air sampai dengan tanda batas, kemudian menutup seluruh pulp. Jika sudah, menyalakan pompa dan mengalirkan air ke dalam konstan heat tank. Ketika sudah konstan, membuka pulp A dengan bukaan 20%. Nah, 20% di sini dengan cara bukaan penuh dari pulp A dikalikan dengan 20% dibagi dengan 100%. Kemudian jika sudah dibuka dengan 20%, air akan mengalir pada tangki 3. Lalu mencatat waktu dari setiap kenaikan dari 5 skala. Jadi misalnya itu ketika ada dari kenaikan 0 cm ke 5 cm, dicatat berapa waktunya, begitu terus sampai dengan ketinggian di 25 cm atau sampai dengan mendapatkan 5 skala. Lalu ketika sudah pada bukaan 20%, melakukan hal yang sama pada setiap bukaan 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Adapun karakteristik pulp A yang didapat dari percobaan itu yaitu quick opening. Jadi di sini tuh bisa dilihat ketika bukaannya kecil, maka hasil laju alir yang dikeluarkannya itu semakin membesar. Meskipun di sini terdapat penyimpangan, hal ini tuh biasanya dikarenakan karena adanya gesekan antara pipa dan juga pulp terhadap air tersebut. Maka dari itu karakteristik pulp A ini termasuk dengan quick opening. Selanjutnya untuk kalibrasi pulp B. Kalibrasi pulp B ini mirip dengan pulp A, yang dimana untuk pulp B ini ketika sudah tadi konstan heat tank mengalirkan air dan sudah konstan, jadi membuka pulp B dengan bukaan 20% dan ke dalam tangki 4. Jadi ketika sudah mengalirkan air, maka dilihat kenaikannya setiap 5 cm atau per 5 skala. Jadi ketika misalnya seperti tadi 0 cm ke 5 cm itu dicatat waktunya berapa, lalu sampai dengan ketinggian di 25 cm. Jika sudah, melakukan hal yang sama pada bukaan 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Adapun karakteristik dari pulp B yang didapat pada percobaan itu equal percentage, yang dimana di sini itu ketika bukaannya besar, laju alir yang dikeluarkannya itu kecil. Jadi sesuai dengan equal percentage. Kemudian ada kalibrasi pulp C. Jadi untuk kalibrasi pulp C itu menutup seluruh pulp kecuali dengan pulp A. Kemudian pada pulp A itu akan mengisi pada tangki 3 dengan hingga ketinggiannya itu di skala 50 cm. Jika sudah di 50 cm, pulp A ditutup, kemudian membuka pulp C dengan bukaan 20%. Lalu jika sudah dilihat penurunannya dan dicatat waktunya setiap 5 cm atau
sampai dengan 5 skala. Jadi contohnya itu ketika dari penurunan 50 cm ke 45 cm dicatat waktunya berapa, begitu juga sampai dengan 25 cm atau sampai mendapatkan 5 skala. Lalu jika sudah pada bukaan 20%, melakukan hal yang sama pada 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Adapun karakteristik dari pulp C yang didapat pada percobaan yaitu quick opening. Jadi jika dilihat dari kurva, pulp C ini termasuk dengan quick opening meskipun ada penurunan ketika di bukaan 40%. Namun hal tersebut masih termasuk dengan quick opening, dan juga ada beberapa faktor seperti adanya gesekan antara fluida dan juga pulp. Selanjutnya ada kalibrasi pulp D. Jadi untuk kalibrasi pulp D itu menutup seluruh pulp kecuali pulp A. Jadi pulp A itu akan mengalirkan ke dalam tangki 3 sampai dengan skala 50 cm. Jika sudah 50 cm ditutup pulp A dan kemudian dibuka pulp D dengan 20% dan pulp E dengan sepenuhnya. Kemudian jika sudah dari tangki 3 itu akan mengalir ke tangki 4 kemudian ke tangki 5. Jadi di sini tuh akan dilihat penurunan dari tangki 3 dan juga kenaikan dari tangki ke-5. Jadi dicatat waktunya pada tangki 3 penurunan misalnya itu dari 50 ke 45 itu dicatat waktunya berapa, sambil dilihat dan dicatat kenaikan dari tangki ke-5 misalnya itu pada tangki ketiga itu penurunan dari 50 cm sampai dengan 45 cm itu pada tangki ke-5 itu kenaikannya hingga 3 cm. Nanti dicatat untuk ketinggian di tangki ke-5 dan juga waktu dari penurunan dan juga kenaikan di antara tangki ke-3 dan juga tangki ke-5. Jika sudah dengan bukaan 20%, melakukan hal yang sama pada bukaan 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Adapun karakteristik yang didapat dari pulp D itu yaitu equal percentage. Jadi di mana di sini tuh termasuk equal percentage karena ketika bukaannya besar, laju aliran dihasilkannya itu cukup kecil. Jadi dari 0 ke 20% itu tidak jauh berbeda laju alirnya itu karena bukaannya semakin besar maka semakin kecil dari laju alirnya. Ada kalibrasi pulp E. Nah, untuk kalibrasi pulp E ini menutup seluruh pulp kecuali pulp B. Jadi dari pulp B itu akan mengisi tangki 4 sampai dengan ketinggiannya itu 50 cm. Jika sudah di skala 50 cm, ditutup pulp B, kemudian dibuka pulp E dengan bukaan 20%. Jika sudah dilakukan pencatatan waktu pada setiap penurunan dari skala 50 ke 45 sampai dengan 5 skala atau dari 50 cm sampai ke 25 cm. Jika sudah pada 20% lalu dilanjutkan pada bukaan 40%, 60%, 80% dan juga 100%. Adapun karakteristik dari pulp E yang didapat di percobaan itu termasuk ke dalam equal percentage. Jadi di mana di sini itu ketika bukaannya semakin besar maka laju alirnya itu akan semakin kecil. Namun pada 20% di sini itu terjadi kenaikan dari laju alirnya itu lebih besar daripada yang seharusnya. Selanjutnya ada kalibrasi pulp F. Jadi pulp F itu dengan cara menutup seluruh pulp kecuali pulp B dan juga pulp E. Jadi nanti dari pulp B itu akan mengalir melalui tangki keempat, kemudian dari pulp E akan mengalir menuju ke tangki 5. Nah, pada tangki 5 ini diisi sampai skala 50 cm. Jika sudah sampai 50 cm ditutup pulp E, begitu juga pulp B, kemudian membuka pulp F sebesar 20%. Jika sudah mencatat waktu pada penurunan setiap 5 cm per 5 cm pada 5 skala. Contohnya itu penurunan dari tangki kelima itu ketika 50 cm sampai dengan 45 cm dicatat waktunya berapa, sampai dengan 25 cm sampai mendapatkan 5 skala. Jika sudah pada 20%, melakukan hal yang sama pada bukaan 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Adapun karakteristik pulp F yang didapat pada percobaan itu ada equal percentage, di mana di situ sudah sesuai dengan bukaan yang besar itu akan menghasilkan laju alir yang kecil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.